Shalom saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel Gerbang Pemulihan. Hari-hari ini kita banyak mendengar berita di televisi maupun di channel-channel YouTube ya, berita-berita tentang konflik antara Palestina dan Israel. Nah, beberapa hari yang lalu saya mendengar ada diskusi dari satu channel televisi swasta. Mereka membicarakan tentang konflik ini, saudara. Dan yang membuat saya itu berpikir, mereka itu saudara kita tetapi bukan dari seiman. Mereka membahas tentang Israel, mereka membahas tentang Sionisme, mereka membahas tentang Yahudi. Nah, ada satu kata, saya tidak mau membahas terlalu jauh tentang itu, tetapi ada satu kata yang terlontar dari satu hostnya ya saudara. Dia berkata gini, nah mereka itu orang Yahudi sedang mempersiapkan akan kedatangan Mesias yang kedua kalinya. Dan syaratnya yaitu semua orang Yahudi harus pulang ke Israel, ke Yerusalem. Nah, saya merasa terganggu dengan satu statement dari salah satu hostnya. Dari pembicaraan mereka itu, salah satu hostnya lalu memberikan komentar, saudara. Wah, kalau Mesias mau datang, Tuhan Yesus mau datang, syaratnya ribet banget ya. Kenapa ribet banget, berat banget syaratnya? Nah, saya hanya terganggu dengan kata-kata itu, saudara. Jadi sebenarnya dalam hati kecil saya tuh, saya merasa kok gini gitu loh. Padahal mereka nggak ngerti gitu kan. Mereka sebenarnya tidak mengerti dengan jelas tentang agama kita, keyakinan kita. Mereka mendiskusikan tentang konflik, masuk ke agama, ya. Tetapi agama yang bukan keyakinan mereka. Oke, mereka belajar tentang agama Yahudi, tentang agama Kristen, tapi pasti mereka tidak begitu memahami. Tetapi komentarnya itu loh, saudara, yang tidak enak, ya. Nah, tetapi buat saya ya sudah gitu loh. Orang bebas berkomentar walaupun saya merasa terganggu, tetapi ya sudahlah. Tetapi puji Tuhan, hari-hari ini saya melihat tayangan dari hamba Tuhan Gilbert Rumendong ya saudara. Beliau ternyata juga terganggu dengan acara itu dan memberikan pencerahan. Ada 3 episode. Saudara boleh lihat nanti di YouTube beliau. Ya, saya juga bersyukur kepada Tuhan ada salah satu hamba Tuhan yang dipakai untuk memberikan penjelasan dengan sangat bagus. Dan itu membawa dampak yang positif, saya berpikir, sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran negatif dan lain sebagainya, tetapi menjadi pencerahan yang membawa damai untuk bangsa kita. Nah itu saudara, jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sayang kepada Indonesia. Jangan karena konflik Israel-Palestina, bangsa Indonesia menjadi terpecah dan terganggu. Ya, puji Tuhan saudara, sekarang kita akan masuk ke renungan kita. Nah, ada berita-berita juga di YouTube hari-hari ini. Ada channel-channel murtadin, di mana banyak orang-orang dari keyakinan lain yang mengambil keputusan untuk menerima Tuhan kita Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Dan kita melihat mereka itu lebih bersungguh-sungguh dengan kekristenan mereka. Ada hamba-hamba Tuhan dari kelompok murtadin yang memberikan statement bahwa kita harus berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan yang kedua itu sudah sangat dekat. Nah, saudara, pernyataan ini mengusik hati saya. Bagaimana dengan saudara dan saya?
Kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah lama, saudara. Banyak sekali orang Kristen, bahkan dari kecil Kristen, ya, besar sampai sekarang mungkin sudah lanjut usia, setia menjadi Kristen. Tetapi apakah ada kesungguhan hati seperti yang hamba Tuhan dari channel Murtadin ini katakan? Bersungguh-sungguh, berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saya berbincang dengan salah seorang juga Kristen ya, sudah dari kecil, bahkan beliau mengatakan, saya belum pernah mendengar ada kedatangan Tuhan yang kedua ini. Lah, saya tambah heran, saudara, kalau di gereja, ini gereja mengkhotbahkan apa? Sekarang konflik Israel Palestina, dan kalau di dalam penjelasan hambanya Pak Gilbert, bahwa ini sudah masuk ke state yang terakhir, yaitu persiapan untuk menyambut Mesias. Berarti memang kalau dicocokkan dengan tanda zaman, kedatangan Tuhan kita tuh sudah dekat. Dekatnya seberapa kita tidak ada yang tahu. Ada hamba Tuhan juga yang menubuatkan, saudara, bahwa 2031 Tuhan Yesus akan datang. Tetapi saya tidak percaya dengan itu, karena sesungguhnya tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ya, kita tidak sedang membahas itu. Tetapi yang sedang saya bicarakan untuk kita bersama merenungkan, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dari kecil sampai hari ini. Apakah benar-benar kita siap kalau Tuhan kita datang? Sudahkah kita mengikuti perlombaan yang diwajibkan kepada setiap kita? Karena persiapan itu bukan hanya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara, tetapi oleh jemaat. Karena di hadapan Tuhan itu tidak ada hamba Tuhan yang melayani di gereja, itu hamba Tuhan yang jemaat, bukan. Tidak, semua kita itu satu kesatuan tubuh Kristus. Kita semua hamba Tuhan. Baik saudara sebagai jemaat, apalagi saudara melayani, apalagi saudara sebagai gembala. Kita semua satu kesatuan tubuh Kristus dengan tugasnya masing-masing, saudara. Jadi seharusnya semua aspek di dalam tubuh Kristus ini berfungsi. Nah, coba kita renungkan. Hari ini saya akan membagikan ayat dari Ibrani 12 untuk menyelidiki, saudara, untuk menyelidiki hati kita, hidup kita. Sudahkah kita tuh berfungsi sebagaimana mestinya sebagai bagian dari tubuh Kristus? Sudahkah kita berfungsi ikut dalam perlombaan yang diwajibkan? Atau kita Kristen biasa-biasa saja, yang nyaris kehidupan kita sama dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di ayatnya Ibrani 12, 1 sampai 4. Saya akan bacakan untuk saudara. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, ayat ini adalah satu nasihat
supaya kita semua itu bertekun, ikut perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan apa, saudara? Perlombaan iman, perlombaan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan dasar iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, yang pertama kita lihat bahwa kita mempunyai banyak saksi. Di ayat 1 dikatakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kalau orang yang di luar Tuhan salah, saudara, misalkan berbuat salah, ataukah dia korupsi, ataukah dia berselingkuh, mempunyai simpanan dan lain sebagainya, orang tidak memperhatikan, saudara. Tetapi ketika itu terjadi di dalam lingkungan anak-anak Tuhan, apalagi yang orang tahu bahwa orang ini adalah pelayan Tuhan, maka itu luar biasa, saudara. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita memiliki banyak saksi. Hidup kita ini terang, saudara. Kita dari gelap, dari orang yang berdosa, ditebus oleh darah Kristus, dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib oleh karena anugerah, kasih karunia. Ketika kita berpindah dari kegelapan, maka hidup kita itu terang. Sehingga semua orang bisa melihat kita karena kita terang, saudara. Orang melihat terang pasti. Kalau kita di dalam kegelapan, orang tidak akan melihat kita, tetapi kita itu di dalam terang. Sehingga kalau kita salah, orang dengan gampang bisa melihat. Nah, oleh sebab itu, firman ini katakan, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi berusahalah, saudara. Kita semua, saudara dan saya, harus berusaha untuk menanggalkan semua beban dan dosa. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini wajib, saudara. Mau tidak mau harus. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka saudara harus masuk ke dalam perlombaan ini. Mau atau tidak mau, bisa atau tidak bisa, harus mau dan harus bisa. Karena Tuhan sudah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Mungkin kita sering jatuh, kita sering salah, tetapi Roh Kudus akan memberikan kita pertolongan. Kita akan dimampukan. Semampu kita akan kerjakan dengan segenap hati. Kalaupun kita tidak sempurna, Roh Kudus nanti akan menyempurnakan kita. Ya. Nah, ayat yang kedua dikatakan, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman. Jadi kalau kita tidak selalu tertuju kepada Yesus, artinya kita tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Yesus. Kita susah, saudara, untuk melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Untuk menanggalkan beban dosa, itu kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Yesus. Kita harus selalu ingat Dia. Ketika kita selalu ingat Dia, cinta kepada Dia, kita mau ngapa-ngapain yang salah, kita ingat Dia, kita tidak akan melakukan yang salah, saudara. Kita akan dihindarkan dari yang salah, karena kita ingat Dia. Oleh sebab itu dikatakan, kalau kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Dia memimpin kita dalam iman. Sehingga iman itu terus bertumbuh menjadi semakin besar. Dan iman itu akan membawa kepada kesempurnaan. Yang menyempurnakan itu Dia, Roh Kudus. Nah, kenapa kita harus ingat Yesus? Di sini dikatakan Tuhan Yesus mengabaikan kehinaan tekun memikul salib.
mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, saudara. Nah, tadi saya sempat di awal saya berbicara tentang host yang memberikan statement yang agak mengganggu, tetapi ketika kita masuk ke ayat ini, kita mengabaikan kehinaan. Jadi sudah biasa. Yesus seolah-olah mengatakan sudah biasa gitu loh. Kalau aku saja ditolak oleh dunia, dihina oleh dunia, apalagi kamu. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mengerti, terus memberikan statement-statement yang menghina, Yesus katakan abaikan. Nah, ketika saya membaca ayat ini, ya, berarti kita harus mengabaikan. Terus aja tekun memikul salib. Karena ada sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi ketekunan kita menanggung apapun, sekalipun itu menyakitkan hati kita, itu akan diganti dengan sukacita ketika nanti kita pulang ke rumah Bapa. Ya. Nah, di ayat yang ketiga ada penekanan lagi, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Tuhan Yesus saja dibantah, saudara, apalagi kita. Nah, saudara, kalau kita melihat di acara debat-debat agama ya di YouTube dan lain sebagainya, ada orang-orang sukanya berdebat, berbantah. Kalau untuk menjelaskan tentang keyakinan, memberikan pertanggungjawaban iman, itu menurut saya bagus, saudara. Tetapi kalau sudah untuk perdebatan, menurut saya itu sia-sia. Karena iman itu bukan untuk diperdebatkan. Kalau orang mempertanyakan iman kita harus bisa memberi pertanggungan jawab. Artinya kita bisa menjelaskan. Tetapi kalau sudah orang yang bersangkutan itu mulai mendebat kita, ini kalau saya loh ya saudara, saya lebih baik mundur. Karena iman saya, keyakinan saya tidak untuk diperdebatkan. Saya percaya, kalau saudara mau percaya silahkan, kalau tidak juga tidak usah berdebat. Karena tidak akan ada habisnya, hanya akan menimbulkan pertengkaran, saudara. Ya, nah di ayat ini pun dikatakan supaya kita tidak usah berdebat. Kita menanggung bantahan. Tuhan Yesus itu sudah tekun menanggung bantahan, saudara. Dia tidak mau berdebat. Nah, kalau kita mengingat Yesus yang seperti itu, dikatakan ayat ini supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ketika kita selalu melihat Yesus, kita menjadi kuat. Kita tidak menjadi putus asa. Dan kita akan bisa terus berlomba. Kita akan bisa terus berjalan di dalam perlombaan iman kita. Hidup kita akan semakin baik. Itulah yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Sehingga suatu saat ketika Tuhan kita Yesus benar-benar datang yang kedua kalinya, kita seperti 5 gadis bijaksana. Kita siap. Kita siap, baik atau tidak baik waktunya. Kita harus siap dengan iman kita. Ya, saudara. Nah, di ayat yang keempat dikatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya, pergumulan kita itu pergumulan yang biasa. Ya, saudara, ini sudah jelas dikatakan di sini. Jadi kita harus bisa mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Kita harus tekun terus. Jangan sampai, saudara, kita Kristen lama puluhan tahun kalah dengan Kristen-Kristen baru. Mereka petobat baru, tetapi mereka giat luar biasa melakukan perintah-perintah yang tertulis di dalam firman Tuhan, melakukan dengan giat, sungguh-sungguh melayani Tuhan.
sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita tidak memegang ayat ini, kita ketinggalan. Nah, firman Tuhan juga sudah ditulis bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Apakah kita mau menjadi yang ketinggalan? Nah, saudara, ini himbauan untuk saudara dan saya. Dengan adanya satu kegerakan, banyak sekali orang bertobat. Ini nubuatan demi nubuatan di dalam Alkitab yang Yesus katakan ketika ada tuan membuat pesta, tapi yang diundang tidak ada yang datang. Akhirnya tuan ini ngomong, ya saudara, berbicara, panggil semua orang di jalan-jalan. Siapa saja dipanggil, karena yang diundang tidak datang. Nah, jangan sampai saudara, kita ini sebenarnya orang pilihan yang prioritas diundang untuk pesta, tetapi jangan sampai kita tidak datang. Tuhan atau tuan kita sudah mulai memanggil orang-orang di jalan-jalan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita nanti ikut di perjamuan pesta ini, atau kita terkunci di luar, tidak bisa masuk? Puji Tuhan saudara, dengan kondisi belakangan yang terjadi seperti ini, banyak hal yang terjadi. Ya, ini waktunya sudah semakin dekat. Kita semua tidak ada yang tahu kapan itu. Tetapi pesannya adalah siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jangan sampai kita yang menjadi terdahulu menjadi yang terbelakang, bahkan tertinggal. Puji Tuhan saudara, itu renungan yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Saya percaya kita semua ada di dalam anugerah, dan biar Roh Kudus menjelaskan lebih lagi kepada setiap saudara yang mendengarkan. Dan biarlah hidup kerohanian saudara juga mulai lebih bersemangat, lebih hidup lagi, lebih cinta lagi kepada Yesus. Sehingga di dalam segala aspek hidup saudara dan saya selalu ingat akan Dia. Puji Tuhan, terima kasih untuk saudara yang terus setia mendengarkan channel ini. Tuhan Yesus memberkati.